Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hindi Iklima, biasa dipanggil Lala. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat online shop menggunakan PrestaShop. Yang pertama kalian butuhkan yaitu exam dan file PrestaShop. Jika kalian belum mempunyai exam, kalian bisa mendownload melalui browser dengan kata kunci download exam. Kemudian pilih paling atas, dan di halaman ini kalian diberikan beberapa versi. Kalau saya menggunakan versi paling bawah karena sudah mensupport PrestaShop. Kemudian jika sudah kalian download, kalian install ke dalam PC atau komputer kalian. Kemudian langkah kedua yaitu download file PrestaShop di prestashop.com. Kemudian create my store. Di sini kalian hanya perlu menuliskan email kalian untuk mendownload file PrestaShop. Setelah kalian menuliskan, centang kedua kotak di bawahnya, kemudian download. Karena saya sudah mempunyai filenya, jadi saya tidak download dan kita lanjut ke dalam step berikutnya. Di sini sudah ada file yang kita download di dalam prestashop.com, yaitu prestashop 1.7.6. Kemudian file zip ini kita ekstrak menjadi satu folder. Di dalam folder tadi terdapat satu file zip lagi. Kemudian file zip tersebut kalian ekstrak lagi menjadi satu folder. Kemudian rename folder tersebut menjadi apapun yang kalian inginkan. Kalau saya menggunakan nama v_shop. Kemudian file tersebut di copy dan dimasukkan ke dalam htdocs yang berada di Windows C, kemudian exam, kemudian htdocs, dan di copy di sini. File saya tadi sudah saya copy dan ini adalah file saya. Kemudian untuk cara instalasi, kita kembali ke browser dengan cara pertama-tama hidupkan exam dulu, yaitu dengan start tombol Apache dan MySQL. Kemudian kita tulis localhost / nama folder yang sudah kalian masukkan ke dalam exam. Kemudian secara otomatis akan menginstal dan kalian perlu menunggu beberapa menit agar proses instalasi tahap pertama selesai. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian hanya perlu next ke halaman selanjutnya. Setelah itu tahap kedua, kalian hanya perlu untuk mencentang kotak tersebut dan next. Kemudian pada tahap ketiga ini kalian isi daftar online shop kalian seperti nama kalian, nama, kategori, tempat. Misal saya memberi nama v_shop. Kemudian kategori saya pilih jewelry karena saya akan menggunakan online shop ini berjualan aksesoris. Kemudian country-nya Indonesia dan waktunya Jakarta. Kemudian akun ini
kalian input email kalian. Kemudian kalian isi nama akun pertama kalian, nama belakang, dan sampai semuanya. Kemudian email dan password kalian harus isi dan ingat-ingat, dan kalau bisa dicatat agar kalian tidak lupa saat ingin login ke Allshape kalian. Kemudian pada tahap keempat ini kalian harus membuat database terlebih dahulu. Misal, klik baru, kemudian saya akan membuat dengan nama v_shop. Jangan menggunakan spasi ya. Kemudian pada database ini saya ganti localhost dan nama database kita ganti pada database yang kita buat tadi. Kemudian cek koneksi database kalian. Kemudian next. Pada tahap terakhir ini kalian hanya perlu menunggu proses instalasi semuanya selesai. Setelah itu, sebelum ke langkah berikutnya yaitu manage your store, kalian harus kembali ke htdocs kalian dan membuka folder PrestaShop kalian. Kemudian hapus folder install dan merename folder admin. Kalian bisa merubah menjadi admin 1 atau admin 2. Kalau saya merubah menjadi my admin. Kemudian kalian kembali ke browser kalian dan klik manage your store. Setelah itu kalian akan menuju ke halaman login admin. Sebelumnya kalian ganti nama di kolom URL menjadi nama admin yang sudah kalian ganti. Setelah muncul halaman login admin, kalian masukkan email dan password kalian yang kalian gunakan untuk mendaftar online shop di PrestaShop pada saat instalasi tadi. Kemudian klik login. Setelah itu akan muncul halaman utama website admin. Kalian juga bisa melihat tampilan online shop kalian dengan mengeklik view my shop. Karena masih loading, saya akan melihatkan ini adalah akun resmi saya. Saya tidak mengambil dari YouTube, video dari YouTube atau video dari teman saya. Kemudian di menu admin ini ada beberapa menu, seperti mengubah template dan logo. Saya klik dan menunggu loading. Saya akan memperlihatkan tampilan template online shop kita. Online shop yang saya buat dengan template aslinya masih seperti ini, belum saya edit. Kemudian saya akan merubah logo. Saya mengubah logo dengan mengeklik menu temp dan logo, kemudian browse di submenu logo dan pilih file yang akan kalian gunakan menjadi logo online shop kalian. Kemudian simpan. Setelah itu logonya jadi dan kalian bisa melihatnya di online shop kalian dengan cara kembali ke home atau merefresh halaman. Jadi ini di online shop saya sudah terganti logonya menjadi Jewelry Vindi Jewelry. Kemudian saya akan memberi contoh menambahkan kategori dan menampilkan menu di online shop kita. Untuk menambah kategori, kita hanya perlu untuk mengeklik add new category. Kemudian isi nama kategori yang akan kita jadikan menu.
Karena saya akan membuat online jewelry, saya menggunakan menu cincin. Kemudian next atau simpan. Dan kategorinya muncul. Setelah itu kita akan menampilkan menu atau mengganti menu yang ada di online shop kita dengan cara untuk menampilkan menu yang kita buat di kategori, kita bisa menggunakan cara ke model manager, kemudian kalian search menu dan akan muncul main menu. Kemudian configure. Setelah itu kalian bisa menambahkan atau menghilangkan menu yang akan muncul di online shop kalian. Misal saya akan menambahkan menu cincin dan menghilangkan menu yang ada di template bawaan. Kemudian save. Dan ini menu cincinnya sudah ada dan tampil. Kemudian saya akan memperlihatkan cara menambah produk. Di menu katalog, kemudian pilih submenu produk. Di sini sudah ada database tentang online shop bawaan ini, bawaan template. Kalian bisa menghilangkan tampilannya dengan cara mengubah status yang centang ini menjadi silang. Setelah barang-barang atau produk bawaan dari template sudah tidak terlihat di online shop yang akan kita gunakan, kalian bisa menghapusnya dengan cara klik tombol titik 3 di produk, kemudian pilih delete. Jika kalian ingin menambahkan produk, kalian bisa mengeklik add new product, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Pada halaman ini kalian bisa menambahkan foto produk Anda yang akan kalian jual. Misal saya menambahkan produk gambar cincin. Dan jangan lupa kalian menambahkan judul. Kemudian kalian bisa menambah deskripsi produk. Setelah itu, kalian bisa menambahkan quantity, jumlah produk yang ada. Kemudian di sini kalian bisa menyeting harga, di mana harga udah termasuk pajak atau belum. Saya menggunakan yang tidak ada pajak, kemudian menuliskan berapa harga produk yang akan saya jual. Di kategori ini kalian bisa menyeting di bagian menu apa aja produk kalian ini yang kalian upload bisa terlihat. Kemudian klik save. Setelah itu akan ada muncul notifikasi sukses. Kalian bisa melihatnya kalian bisa kembali ke menu produk dan melihat apakah produk yang Anda masukkan tadi sudah masuk ke database atau belum. Dan kalian bisa melihatnya di tampilan website, di tampilan online shop kalian. Di sini produk saya belum muncul karena di halaman produk ini saya belum mencentang statusnya. Jadi agar produk saya terlihat, saya harus mengubah status yang silang menjadi centang. Kalian juga bisa mengedit dengan cara mengeklik tombol seperti pena ini.
Saya akan memperlihatkan hasil online shop yang sudah saya edit. Ini adalah halaman login menuju online shop saya. Kemudian, ini adalah halaman utama menu admin di online shop saya. Saya akan memperlihatkan tampilan produk di online shop saya. Ini adalah gambar produk yang saya jual, yaitu ada cincin, kalung, dan anting. Karena saya menggunakan tema jewelry di online shop saya. Kemudian saya akan memperlihatkan online shop saya, tampilan online shop saya. Ini adalah tampilan online shop saya yang sudah saya edit, yaitu Vindi Jewelry. Di sini saya menjual cincin, kalung, dan anting. Dan ini adalah bagian bestsellernya. Kalian bisa melihat kategori-kategorinya, yaitu di menu cincin, kalung, dan anting. Di sini di menu cincin kalian bisa melihat gambar cincin yang saya jual, dan menu kalung ada kumpulan barang-barang kalung yang saya jual, dan anting. Dan di tampilan utama ini adalah barang-barang yang sangat bestseller atau sangat laku dijual di online shop saya. Ini adalah cara jika ingin menambahkan atau membeli di online shop saya. Tinggal mengeklik dengan cara mengeklik gambar yang akan kalian beli, kemudian pilih jumlahnya, kemudian klik beli. Setelah itu kalian akan menuju ke proses pembayaran, dan secara otomatis barang tersebut sudah masuk ke troli belanja Anda. Sekian tutorial membuat online shop menggunakan PrestaShop dari Fadilah Hindi Iklima. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau ke IG Twitter yang akan saya cantumkan di deskripsi saya. Terima kasih.